Ibu dosen dan teman-teman semuanya, saya Sandrina Maria Simamora dengan NPM 2201010127 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Pengelolaan Kelas dengan Keaktifan Belajar Siswa Kelas 3 SD Negeri 091674 Gunung. Saya akan memaparkan latar belakang masalah, di mana saat melakukan observasi, saya melihat bahwa siswa kelas 3 pada SD Negeri 091674 Gunung itu tidak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat dari pada saat proses pembelajaran, siswa itu banyak yang bercerita dengan temannya ataupun tidur saat di kelas guru dan tidak memperhatikan guru. Lalu kurangnya variasi di dalam pengaturan tempat duduk yang dilakukan oleh guru serta fasilitas di dalam ruang kelas itu ada yang membuat siswa tidak nyaman. Nah, untuk identifikasi masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat guru yang cenderung monoton dalam mengajar. Yang kedua, rendahnya partisipasi siswa saat proses pembelajaran. Yang ketiga, variasi dalam pengelolaan kelas masih rendah. Batasan masalah, agar penelitian ini dapat membahas masalah secara terperinci dan tidak luas, maka penelitian ini dibatasi pada yang pertama, keaktifan belajar dalam penelitian ini adalah pada aktivitas belajar siswa kelas 3 SD Negeri 091674 Gunung. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterampilan guru dalam mengelola kelas dan memberikan suasana yang efektif dan efisien, serta menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal di kelas 3 SD Negeri 091674 Gunung. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni, apakah terdapat hubungan antara pengelolaan kelas dan keaktifan belajar siswa kelas 3 SD Negeri 091674 Gunung. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pengelolaan kelas dengan keaktifan belajar siswa kelas 3 SD Negeri 091674 Gunung. Manfaat penelitian, manfaat teoritisnya yakni untuk menambah referensi ataupun informasi tentang kajian hubungan pengelolaan kelas dengan keaktifan belajar. 2. Manfaat praktis. A. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran serta menambah pengetahuan tentang kaitan pengelolaan kelas dengan keaktifan belajar siswa. Yang B. Bagi guru atau pendidik, sebagai masukan bagi guru untuk lebih memperhatikan pengelolaan kelas agar siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Luaran penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran yang baik dalam bentuk publikasi ilmiah ataupun implementasi yang praktis. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan data numerik dan statistik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menganalisis dalam penelitian ini, data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yakni pengelolaan kelas dan keaktifan belajar siswa kelas 3 SD Negeri 091674 Gunung. Desain penelitian ini adalah yang pertama, tahap persiapan. A. Peneliti melakukan observasi awal di SD Negeri 091674 Gunung untuk melihat pengelolaan kelas dan keaktifan belajar siswa. B. Merumuskan masalah yang akan diteliti. C. Peneliti mengkaji teori yang relevan dari beberapa referensi. D. Untuk menguji hipotesis, peneliti memilih metode atau pendekatan yang sesuai. E. Menentukan dan menyusun instrumen penelitian. F. Uji coba instrumen penelitian di sekolah lain, yakni pada siswa dan guru SD Negeri 091665 Laras. G. Analisis uji coba instrumen berubah validitas dan reliabilitas. 2. Tahap persiapan. A. Penyebaran angket atau kuesioner kepada 40 orang responden untuk melakukan uji coba validitas dan reliabilitas.
B. Penyebaran angket yang telah diuji coba validitas dan reliabilitasnya kepada 54 orang responden. 3. Tahap penyusunan laporan. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua itu menganalisis hasil data penelitian, yang ketiga itu melihat apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak. D. Membuat kesimpulan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 091674 Bagunung yang beralamat di Jalan Besar Bagunung, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dilakukan pada 10 Februari 2020. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama itu populasi. Dalam penelitian ini mengambil seluruh populasi peserta didik kelas 3 SD Negeri 091674 Bagunung dengan jumlah 52 peserta didik, di mana kelas 3A yakni 27 orang dan kelas 3B 25 orang, dan guru sebanyak 2 sebagai wali kelas. Jadi populasi dalam penelitian ini yakni sebanyak 54 orang. Sampel. Menurut Arikunto 2012, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% dari jumlah populasi. Berdasarkan penelitian ini, karena populasinya tidak lebih besar daripada 100 orang, maka peneliti mengambil seluruh jumlah populasi yakni sebanyak 54 orang responden. Variabel penelitian, di mana variabel penelitian yakni independen, di mana variabel X ataupun variabel independen dalam penelitian ini yakni pengelolaan kelas, dan variabel dependen atau variabel Y dalam penelitian ini adalah keaktifan belajar. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi dan angket atau kuesioner, di mana instrumen penelitian ini yakni observasi dan juga angket atau kuesioner, di mana skor item alternatif jawaban responden yakni selalu skornya 4, sering skornya 3, kadang-kadang skornya 2, tidak pernah skornya 1. Setelah instrumen penelitian selesai dibuat, kemudian instrumen tersebut akan diuji validitas dan reliabilitasnya di SD lain, yakni SD Negeri 091665 Laras. Jika angket atau kuesionernya sudah valid dan reliable, maka instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada kelas 3 SD Negeri 091674 Bagunung. Uji validitas itu digunakan untuk mengetahui kesesuaian angket apakah valid atau tidak. Yang kedua yaitu uji reliabilitas, yaitu adalah uji yang dilakukan untuk serangkaian alat ukur untuk memberikan konsistensi pengukuran yang sama. Teknik analisis data. Analisis data diperoleh setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ialah dengan menggunakan statistik. Yang pertama itu melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas ini yakni untuk mengetahui apakah data atau sampel yang berasal dari populasi yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas ini, peneliti menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software SPSS. Apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Yang kedua, melakukan uji homogenitas. Tujuan dari dilakukannya uji homogenitas ini adalah untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis memiliki karakteristik yang seragam. Jika data normal analisis, varian diperlukan untuk uji homogenitas dengan menggunakan uji F, atau dengan rumus F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Data dikatakan homogen apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, dilakukan uji korelasi persen. Penelitian ini merupakan penelitian yang asosiatif, yakni untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Oleh karena itu, dilakukan uji korelasi persen product moment untuk mengukur seberapa kuat hubungan di antara dua variabel yang akan diteliti.
Rumus korelasi Pearson sebagai berikut. Yang pertama, yakni RxY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Jika nilai R mendekati 0, maka lemahnya hubungan di antara dua variabel tersebut. Apabila nilai R mendekati 1, maka menunjukkan semakin kuat hubungan kedua variabel. Yang keempat, dilakukanlah uji hipotesis. Pada penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif, di mana pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan positif antara pengelolaan kelas dengan keaktifan belajar siswa kelas 3 SD Negeri 091674 tahunan. Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan perbandingan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel berdasarkan taraf signifikansi 5% dengan rumus sebagai berikut. T hitung sama dengan N akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R pangkat 2, di mana R adalah koefisien korelasi hasil R hitung dan N merupakan jumlah responden. Nah, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis 0 itu ditolak dan hipotesis alternatif itu diterima. Sekian pemaparan dari proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Pengelolaan Kelas dengan Keaktifan Belajar Siswa Kelas 3 SD Negeri 091674 Tahunan. Saya ucapkan terima kasih.